Nama Sudi Harjinim 2281131021 kelas A21 mata kuliah Cirebon Studies. Asal nama Cirebon dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya, seperti menangkap ikan dan rebon, udang kecil, di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon, yang berasal dari cai, air, dan rebon, udang rebon, yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Kerajaan pra-Islam di Cirebon. Kerajaan Cirebon Larang merupakan sebuah kerajaan pra-Islam di wilayah Cirebon yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Cirebon Larang merupakan cikal bakal Kesultanan Cirebon. Lokasi Cirebon Larang pada awalnya merupakan kawasan hutan di wilayah Cirebon pesisir yang biasa disebut dengan daerah Tegal Alang-alang atau Lemah Wungkuk. Kemudian Raden Walang Sungsang dibantu oleh 52 orang penduduk untuk membuka tempat pemukiman pada tahun 1445 Masehi. Setelah Ki Danusela wafat, Raden Walang Sungsang kemudian diangkat menjadi Kuu Cirebon Larang yang kedua. Selanjutnya untuk mengislamkan keluarga Ki Danusela, Raden Walang Sungsang menikah lagi dengan putri dari Ki Danusela yang bernama Retna Riris, kemudian berganti nama menjadi Kancana Larang. Dari pernikahannya kali ini, Raden Walang Sungsang dikaruniai seorang putra yang bernama Pangeran Cerbon. Raden Walang Sungsang kemudian meneruskan tugas untuk mengatur pelabuhan Muara Jati dan menyatukan wilayah kerajaan Singapura dengan wilayah Pakuwuan Cirebon Larang dalam satu kekuasaan. Untuk mengamankan dan mempertahankan pelabuhan Muara Jati yang semakin ramai, kemudian Raden Walang Sungsang membentuk Satuan Keamanan dan Ketertiban. Pengelolaan secara otonomi, semakin membuat situasi pelabuhan makin ramai, dan pemasukan pendapatan ke kerajaan Pajajaran semakin besar. Harta warisan yang berlimpah dari Ki Gedeng Tapa kemudian digunakannya untuk membuat sebuah keraton yang bernama Keraton Pakungwati, diambil dari nama putrinya, di tepian Kali Krian, serta membentuk satuan prajurit. Keraton Pakungwati dibuat sebagai kompleks keraton yang sangat indah, yang di dalamnya terdapat taman sari dan kolam pemandian tempat para puteri keraton membersihkan diri. Setelah wilayah Cirebon Larang telah lengkap untuk membentuk kerajaan, maka Prabu Jayadewata, Prabu Siliwangi, segera mengirimkan utusannya yang bernama Jagabaya serta Raja Sengara Raden Kian Santang, adik bungsu dari Raden Walang Sungsang untuk menobatkan Raden Walang Sungsang sebagai Raja Daerah dengan gelar Tumenggung Sri Mangana Cakrabuana. Meski saat itu Cirebon Kerajaan Larang merupakan bagian dari wilayah besar Kerajaan Pajajaran yang masyarakatnya masih beragama Hindu, akan tetapi Raden Walang Sungsang pada waktu itu menjadi satu-satunya pejabat tinggi, setingkat raja, dari Kerajaan Pajajaran yang beragama Islam. Terima kasih.